Assalamualaikum. Hai guys, kali ini saya akan sharing tentang cara membuat presentasi interaktif yang mana saat ini sedang booming ya guys, seminar-seminar menggunakan Zoom. Namun pada kenyataannya para peserta biasanya pada tidak di posisi seminar tersebut, sehingga ini bisa menjadi salah satu solusinya. Dan presentasi interaktif ini bisa juga dong dipakai pada perkuliahan atau pertemuan, seminar, rapat, bahkan untuk mengambil voting. Nah, ini sebenarnya dapat dimodifikasi kalau sudah mengerti ya guys ya. Oke, saya akan langsung saja jelaskan, tapi jangan lupa like dan subscribe ya guys. Baik, kita mulai dengan membuka salah satu browser. Saya akan buka salah satu browser. Kita tunggu sampai selesai loadingnya. Oke, sudah ya ini sepertinya. Nah, baru kita ketikkan di area URL ini mentimeter.com. Kemudian enter. Ini ada dua pilihan guys, ada login dan sign up. Kalau sebelumnya kalian sudah pernah mendaftar di sini, sudah sign up di sini, berarti kalian tinggal login. Ini saya contohkan pertama kali masuk ke dalam aplikasi ini, jadi kalian sign up ya guys ya. Nah, kita pilih sign up-nya with Google aja ya, biar praktis ya guys ya. Kita tunggu sampai selesai. Pilih akun yang akan dipakai. Kita tunggu sampai selesai loadingnya. Oke, please let us know what you'd like to use Mentimeter for. Kalau saya sih buat education ya guys. Jadi saya klik education. Ternyata di education ada lagi pilihannya educator, teacher, student. Saya educator aja ya guys ya. Kemudian baru kita get started. Nah, di sini ada pilihan apakah kita mau mengupgrade ke basic atau ke pro atau enterprise, tapi kita mulai dengan yang free dulu ya guys. Tapi memang ada kelebihannya pastinya basic, pro sama enterprise di sini ya guys ya. Memang sama-sama unlimited audience, tapi pada basic bisa import presentation langsung dari PPT, terus bisa export to Excel. Untuk pro bisa menghapus Menti brandingnya, kemudian bisa bikin logo sendiri, mengatur Q&A, question and answer-nya sendiri. Nah, nih ada lagi bisa untuk company branding, bisa single sign on sama success manager. Kayaknya kita mulai dengan continue with free aja ya guys ya. Oke guys, ini dia tampilan mentimeter.com ini guys. Kita langsung saja membuat presentasi baru dengan mengklik New Presentation. Oke, ini dia tampilan New Presentation-nya. Di sini menampakkan baru ada satu halaman ya guys. Kita choose a slide type ke kanan seperti ini. Apakah word cloud? Nanti hasilnya seperti ini. Kemudian ataukah open-ended? Hasilnya seperti ini. Ataukah scale? Ataukah ranking? Ataukah Q&A? Atau question and answer? Kemudian bisa juga quiz competition, misalnya kita pang duluan jawab pertanyaan dari si presentator.
Kemudian ini misalnya kalau kuis yang berupa esai ya guys. Kalau hanya untuk presentasi biasa, nah ini ada heading subheading, kemudian bisa untuk paragraf, bisa juga bullet, seperti halnya kita presentasi menggunakan PPT. Nah, ini ada juga image slide, kemudian video slide. Ini baru, dulu saya memakai ini belum ada guys. Misalnya DRSCAB. Nah, ini bisa digunakan sebagai big tag. Kemudian kalau ada quote-quote buat peserta, kita bisa juga memasukkan ini. Mau memasukkan angka keramat, bisa nih guys. Nah, kalau ini add question bisa untuk yang pilihan ada untuk 100 poin ya guys ya. Pilihan seberapa banyak misalnya dalam memilih kesukaan barang. Multiply to grade ini untuk menyatukan antara dua hal ya guys ya. Ini contohnya ada effort and impact. Kemudian ada quick form ini tapi berbayar karena yang bintang-bintang ini tandanya berbayar guys. Kalau who will win ini bisa dipakai kalau sedang melakukan voting ya biasanya guys ya. Nah silahkan disesuaikan dengan kebutuhan kalian dalam membuat suatu presentasi. Saya akan mencontohkan 1-3 saja. Nanti silahkan kalian menguji coba sendiri. Di sini kita mencobakan, kita akan membuka pertanyaan dari para peserta, namun mereka harus memasukkan nama mereka agar kita tidak perlu menulis lagi. Kemudian kita lanjutkan ke customize ya guys. Di close voting ini kita bisa mengatur waktu kapan peserta harus menyelesaikan jawaban dari yang kita ajukan. Kita klik close voting. Hide instruction bar ini adalah ini guys. Bagusnya sih daripada nanti kita nggak menampilkan ini, mereka tadi kemana. Nah, mending kita munculkan aja, nggak usah kita klik ya guys ya. Kemudian hide result, nggak usah disumputin. Kemudian yang lainnya pada berbayar. Paling yang ini guys, just visualization colornya, resetnya di tema. Kita reset, mau kita coba ini di sini ya guys ya. Nah, ini ada beberapa tema yang memang berbayar dan ada yang free. Kalau yang ada seperti biasa yang hijau-hijau ini berarti dia berbayar. Sedangkan yang tidak hijau, ini tidak hijau, free nih. Yang hitam, putih, dan sebagainya ini enggak. Saya pilih yang ungu aja deh. Kita bikin slide kedua. Slide kedua kita klikkan add slide. Kita bisa menanyakan misalnya ini pakai word cloud. Tuliskan satu kata yang sedang Anda pikirkan saat mengikuti pelatihan sekarang ini. Kemudian kita lihat di bawah, partisipan bisa ngentri berapa? 1 aja ya, biar nggak kebanyakan. Nah, kita choose language filter karena mungkin aja mereka ada yang dari luar negeri atau ada yang pakai emoji-emoji. Kita klik select all. Klik lagi ke atas. Let participant submit multiple times, nggak boleh. Dah, 1 aja ya. Berkali-kali jangan. Custom lagi. Ini close voting ya. Kita kasih close voting lagi. Kemudian kita add slide lagi.
atau pura-puranya kita melakukan pretest lah ya guys ya. Pretest tinggal kita masukkan multiple choice. Kalau quiz competition ini nanti ya guys, setelah dapat materi baru kita kasih quiz competition. Sekarang mungkin kita beri terlebih dahulu multiple choice ya guys ya. Tinggal kita masukkan pertanyaannya, misalnya saya masukkan berapa rasio kompresi dan ventilasi untuk pasien dewasa yang mengalami henti napas, henti jantung dengan 1 orang penolong. Option 1 kita masukkan 30:1 misal. Option 2 30:2. Dan option 3 kita masukkan 15:1. Kita add saja. Kemudian kita masukkan option 4. 15:2. Jika pilihannya mau berupa gambar, tinggal diupload aja gambarnya di sini, guys. Nah, tinggal diupload dari sini. Nanti silahkan tersendiri. Kita mau nanti hasilnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk bar atau donat, ataukah dalam bentuk diagram pie, atau dalam bentuk titik-titik. Kita lihat berapa orang yang menjawab benar, berapa orang yang menjawab salah. Berapa persen sih yang sudah benar? Kalau segmentation ini biasanya kalau ada soal yang berdasarkan soal sebelumnya ya guys ya, nggak usah. Dan soal-soal selanjutnya kalian bisa modifikasi dengan melihat tipe-tipe. Oke, kita ingin melihat tampilannya seperti apa sih gitu kan. Kita coba lihat, kita klik present. Ini dia alamatnya, silahkan nanti disuruh peserta pergi ke www.menti.com, bukan Mentimeter ya, Menti aja, menti.com, masukkan kode 631012. Kita ke bawah, kita lihat di sini. Maka akan tampak seperti ini. Jadi mereka tinggal masukkan dari HP atau bisa masukkan QR code-nya melalui gambar ini. Kemudian mereka suruh masukkan kodenya sekian. Kembali, waktunya 1 menit. Nah, ini tuh voting close-nya ada, time counter-nya ada ya guys ya. Mereka bisa menampilkan like atau dislike pada tiap layar presentasi kita guys. Nah, itu seperti itu misalnya. Kita ingin melanjutkan ke slide selanjutnya di sini ya guys ya. Menarik kan ya guys ya. Namun guys, yang free ini hanya 3 slide guys. Sisanya kalau mau lebih dari 3 slide kita harus upgrade ke basic atau premium atau enterprise ya guys. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.